Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Wa amma su'uz zanni bil muslimina famadmumun wa qabihun. Adapun buruk prasangka terhadap orang-orang Islam, maka itu tercela dan menjijikkan, buruk, tercela dan buruk. Prasangka buruk kepada orang Islam itu tercela dan buruk dan kotor, menjijikkan. Waqat qala alaihi salatu wassalam, benar-benar Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, khoslatani laisa fauqahuma syai'un minal khairi, husnuz zanni billah, husnuz zanni bi'ibadillah. Wa khoslatani laisa fauqahuma syai'un minas syarri, su'uz zanni billah wa su'uz zanni bi'ibadillah. Dua perkara yang di atasnya tidak ada lagi sesuatu yang lebih baik, yaitu dua perkara yang di atasnya tidak ada lagi yang lebih baik itu adalah husnudzan billah, prasangka baik kepada Allah, wa husnudzan bi'ibadillah, dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Prasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Apa lagi? Dan ada dua perkara yang di atasnya tidak ada lagi yang lebih buruk, yaitu su'udzan billah, prasangka buruk kepada Allah, wa su'udzan bi'ibadillah, dan prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Dua perkara yang tidak ada satupun yang di atasnya dalam segi kebaikan. Yaitu yang pertama, dua perkara yang dimaksud adalah husnudzan billah, prasangka baik kepada Allah, wa husnudzanni bi'ibadillah, dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Wa khoslatani laisa fauqahuma syai'un minasyarri, su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Dan ada dua perkara yang tidak ada satupun di atasnya yang lebih buruk, yaitu dua perkara itu adalah su'udzan kepada Allah dan su'udzan kepada hamba Allah. Husnudzan kepada Allah itu bagaimana? Husnudzan kepada Allah itu apa saja yang terjadi itu kan kehendak Allah, diterima dengan baik, dengan prasangka baik, dengan optimis. Itu jenenge husnudzan kepada Allah. Semua yang terjadi itu disikapi dengan bersyukur. Karena Habib Thohir ajari syair yang dibaca guru sekumpul yang kita baca juga itu, Rabbihina syakirin, hidupkanlah kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu mesti husnudzan kepada Allah. Apapun yang terjadi itu kita tahu bahwa Allah itu maha baik, maha belas kasih, maha mengetahui, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita berprasangka baik, inilah yang terbaik untuk saya. Nah, kalau sudah yakin inilah yang terbaik untuk saya, ya berarti kan bersyukur. Prasangka baik ini pasti yang terbaik untuk saya. Tidak ada berat lagi, yang terbaik kok berat. Wah, ini mungkin yang terbaik untuk, kalau mungkin itu belum husnudzan itu. Mungkin itu
Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau inilah yang terbaik untuk saya. Terus mantap, maram. Nah, itu nanti kaitannya dengan raditu billahi robba. Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Ya kan husnudzan kepada Allah itu caranya. Nah. Husnudzan bi ibadillah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Tuh, di sini nanti diterangkan. Wa makna suudzani bil wa makna apa? Ini makna suudzan ya. Husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Jadi apapun yang dilakukan hamba-hamba Allah itu kita husnudzan saja. Waspada kalau pada orang umum. Kalau di akhir zaman kan harus waspada. Tapi husnudzan, prasangka baik. Oh dia begini mungkin maksudnya baik mungkin ya gitu loh. Husnudzan berprasangka baik terus. Meskipun mungkin orang itu jahat, kalau kita husnudzan ini kan nanti kejahatan itu tidak akan sampai kepada kita. Tuh. Pokoknya raditu billahi robba, husnudzan pada Allah. Wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agama. Salah satu wujud Islam itu kan husnudzan bi ibadillah. Apalagi kepada hamba Allah itu kan terdiri dari Rasul, Nabi. Rasulnya puncaknya adalah Rasulullah. Kemudian para kekasih Allah yang lain. Yang pertama sahabat Nabi, tabi'in dan seterusnya itu. Wali-wali kasih Allah, ulama-ulama, kita harus husnudzan dan berprasangka buruk. Dengan husnudzan nanti ilmu itu akan diwariskan kepada kita. Tapi kalau suudzan ya ilmu itu tidak akan diwariskan kepada orang yang suudzan. Dan dua perkara yang di atasnya tidak ada satupun yang lebih buruk, yaitu suudzan billah. Suudzanni bi ibadillah. Pertama suudzan kepada Allah. Apa prasangka buruk apapun yang terjadi, sedih, susah, pusing, stres, itu namanya suudzan kepada Allah. Gimana tuh Allah itu? Aku udah berdoa begini dan begitu kok masih begini. Nah, ini suudzan itu. Tiap hari udah duha kok cari duit susah. Misalnya ya, ini mudah diomongkan tapi sulit, tidak mudah untuk dilaksanakan kecuali atas pertolongan Allah. Jadi hidup itu optimis, la tahzan, jangan sedih. Sedih itu kalau maksiat. Maksiat itu kecamlah diri sendiri. Itulah sedih kan itu. Wasu'udzan bi'ibadillah, dan prasangka buruk kepada hamba Allah itu perkara yang kedua yang tidak ada di atasnya lebih buruk. Wa makna su'udzani bil muslimin antadunna bihim as-su'a fi aqwalihim wa af'alihim allati zahiruha al khairu wa tadunna bihim khilafa ma yudhiruna min dzalika. Maknanya suudzan kepada orang Islam itu ketika engkau berprasangka buruk kepada mereka dalam hal omongan mereka dan perbuatan mereka yang zahirnya, yang lahirnya, yang kelihatannya itu baik, dan engkau mengira, menyangka mereka sebaliknya, menyangka bahwa mereka itu sebenarnya menyangka mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka perlihatkan itu. Wah, omongannya bagus, perbuatannya bagus. Kalau disuudzani, paling itu tujuannya buruk. Lah itu namanya suudzon. Ya prasangka baik aja. Aturan umumnya seperti itu. Husnudzan itu bukan berarti menghilangkan waspada. Husnudzan itu tetap waspada.
Tapi jangan prasangka buruk. Jangan terburu-buru berprasangka jelek. Tapi waspada, jangan sepenuhnya percaya. Ya. Nah, kamu tertipu berkali-kali ya. Aku husnuzan, terus bukan husnuzan itu namanya. Itu tolol itu namanya. Yang namanya husnuzan berprasangka baik. Nah, prasangka baik itu bukan berarti tidak waspada, ya tetap waspada ya. Sudah. Tuh. Nah, karena setiap orang Islam itu harus berprasangka baik kepada sama orang Islam, setiap orang Islam itu berarti jangan berbuat yang bisa menimbulkan prasangka yang tidak baik bagi orang Islam lainnya. Jangan berbuat yang membuat orang Islam lain itu berprasangka buruk. Betul? Makanya Rasulullah itu pas subuhan, mau sholat subuh, ke masjid bersama istri beliau Hafsah. Nah, itu di situ ada segerombolan sahabat di halaman masjid. Rasulullah melewati itu. Setelah itu Rasulullah balik lagi memberitahu, itu perempuan yang bersama aku itu Hafsah istriku. Nah, kenapa harus engkau sampaikan wahai Rasul? Supaya kalian tidak digoda setan untuk berprasangka buruk. Masa kami berprasangka buruk kepada engkau wahai Rasul? Ya bisa aja setan menggoda. Itu pelajaran, jangan kita melakukan hal-hal yang membuat orang berprasangka buruk. Jadi kalau kita melihat orang lain jangan berprasangka buruk. Apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, ya harus terang benderang, harus dikomunikasikan supaya orang lain tidak berprasangka buruk. Betul loh? Nah, itu. Jangan segan-segan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita dengan apa yang kita lakukan supaya orang tidak berprasangka buruk. Nah, kewajibannya gitu. Hada ghayatu, yang seperti ini melihat perkataan dan perbuatan orang Islam yang zahirnya baik kok diprasangkai buruk, itu ya puncaknya prasangka buruk itu ya seperti itu. Sudah ngomongnya baik, perbuatannya baik, lah kok disangka bahwa sebenarnya itu pokoknya tujuannya itu tidak sesuai dengan yang kelihatan, ya jangan. Wa aidan ayyunazzala af'aluhum wa aqwaluhum allati tahmil al khaira wasyarra ala janibis syarri ma imkani tanziliha ala janibil khairi. Fadzalika min su'idz dhanni aidan walakinnahu dunal awwali. Juga termasuk suudzon adalah menempatkan perbuatan dan perkataannya orang-orang Islam yang mungkin saja itu baik dan mungkin juga buruk, ditempatkan pada sisi buruk padahal mungkin itu sebenarnya baik. Ada orang Islam berbuat atau berkata, mungkin baik, mungkin buruk. Semua itu mungkin aja. Nah, kok ditempatkan, oh buruk itu. Nah, itu termasuk suudzon. Meskipun ya di bawahnya yang pertama tadi. Tuh. Nah, kalau bisa itu jangan membicarakan orang kecuali kebaikannya. Membicarakan keburukannya nanti ya itu asalnya dari prasangka buruk. Kalau prasangka buruk nanti bisa ghibah. Kalau bisa membicarakan itu bukan orang tapi sesuatu, pekerjaan apa-apa. Nah,
Wa husnudzanni bil muslimin. Misalnya begini, santri ndungkluk. Itu kan bisa mungkin ngantuk, mungkin serius. Gitu? Ngantuk itu kan negatif. Serius itu kan positif. Ngantuk itu kan tidak baik kalau pas ngaji. Serius itu kan baik, apalagi pas ngaji. Nah kita kok berprasangka ngantuk itu, nah sudah nih. Oh, merem ya Pak, husnudzon saking seriusnya. Pak Agus ki nek ngaji ku mesti karo merem, micek. Lah ya iki jenenge suudzon kuwi. Kan mungkin wae Pak Agus konsentrasi supaya mendengar dengan jelas, supaya fokus ke telinga sampai merem melek. Ngono to. Saking seriusnya ya iso wae. Upama Pak Agus saking ngantuke, iki kita berprasangka baik ya ora apa-apa toh. Saking seriusnya tenan, Masya Allah, Subhanallah. Agus nek ngaji, wis jempol 4. Tapi ya saking seriusnya ngorok. Aku jenenge nyindir kuwi. Ra sida. Husnudzon. Misalnya ini misalnya sak karep-karepe sing gawe to. Gane sing gawe aku ya sak karep-karepku ngono. Iya, ini kan perkara-perkara sepele gini itu kadang-kadang kita tidak sadar. Nek pas membahas gini kita ya gamping kayak liar nandangnya. Kok nek pas anu ki ya lali meneh. Santri mukim misalnya. Ramai kok senengane masuk kamar, apa jenenge? Barak dia maca kurkupan sarungnya apa toh? Mesti meng turu. Toh ngegame ya. Itu namanya prasangka buruk. Bisa aja kan sebenarnya Rama itu sedang membaca Ratibul Atas. Wah isa wae. Saking dene ingin menyembunyikan amalnya, dia melakukannya sambil tiduran supaya dianggap tidur dan kerukupan sarung ya bisa aja. Bisa aja. Kita harus berprasangka baik. Nah, kecuali kalau peraturan melarang lah itu lain lagi. Nah, loh. Soalnya koco, semua orang kan harus menutup ngauratnya laki-laki dengkul sampai pusar sampai udel. Nah, kok koco pakai celana pendek di pondok kelihatan pahanya, kelihatan udelnya. Kok diprasangi baik nggak bisa itu. Itu pasti buruk itu. Nah, klotrok kesisan katok kan ngono we. Wah, mungkin kocoi lagi jadab ndak bisa, jadabe ra kok ngono kuwi kan. Wis ra iso diprasangka baik itu. Karena melanggar peraturan. Ning nek sing apik itu ya jangan membuat prasangka buruk tadi. Makanya kalau membaca atau deres atau membaca rotib atau membaca dalail itu tidak usah kerukupan sarung sambil tiduran. Nah, biasa wae. Terus nek kerukupan sarung karo tiduran ya dikira tidur. Jangan kok itu didengarkan tuh semua teman-teman tuh jangan prasangka buruk. Sangkailah aku ki melakukan kebaikan, padahal aku yang mau tidur. Jangan suka dipuji kalau memang pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul? Wah kalau koco itu ahli mujahadah, baik goreng maupun bakar. Padahal koco itu ndak, kok koco seneng, salah itu. Seandainya koco itu benar-benar ahli mujahadah goreng, godok, bakar dan lain-lain pun, itu kan koco harus ingat bahwa mujahadahnya itu kan atas pertolongan Allah. Jadi pujiannya kan untuk Allah. Koco sendiri yang membuat kan Allah. Kalau ada orang memuji
apa kuwi jenenge barang yang dipuji kan sebenarnya bukan barangnya, yang membuat barang itu. Lah ada orang memuji kaca. Lah kaca itu sebenarnya kan yang dipuji kan bukan kaca, yang dipuji itu yang membuat kaca. Sinten Pak? Pak Agus? Ya bukan. Oh nggih Ding. Mbak Wiwi, bukan, Allah yang bikin itu. Ngono lho. Ya kali-kali nek wong anak kita dipuji orang itu ya melu seneng ya. Kita merasa sebagai produsen. Ya, padahal itu kan yang bikin kan Allah toh, bukan kita toh. Nek margi orang ngerti rasane anak dipuji seneng iki, orang waya. Sakiman ya wis. Rasake man ya? Di sakiman. Ana ora? Ora teko. Oh no. Wah, anak sakiman loro iki bagus-bagus ngono wis. Mongkok banget sakiman. Nah, terus padahal yang dipuji kan sebenarnya yang bikin anaknya sakiman. Lu kan saya Pak, misalnya sakiman. Ya bukan. Ya Allah tuh yang bikin. Allah aja tidak geleng-geleng kok. Sakiman geleng-geleng. Sebenarnya kan ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nggih mau? Walakin wis ya. Wa husnul dzanni bil muslimina khilafu dzalika kullihi. Adapun husnuzan kepada sama orang Islam ya kebalikannya dari semuanya tersebut. Pemakana min af'ali wa aqwalim zahirul khairu hamal tahu ngalal khairi. Maka apa saja perbuatan dan perkataan orang-orang Islam yang zahirnya itu baik, maka engkau tanggungkan saja sebagai baik. Wa dhananta fihim al khaira, dan engkau berprasangka baik kepada mereka. Wa makana minal aqwali wal amali yahtamilul khaira ghairahu nazzaltahu alal khairi. Dan apa saja perkataan dan perbuatan orang-orang Islam yang mungkin baik, mungkin tidak, engkau tetapkan saja baik. Kau prasangkai saja dengan baik. Fa'mal ala dzalika juhdaka wasta'in billahi ta'ala. Praktekanlah hal seperti tersebut dengan sekuat tenagamu dan mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wallahu waliyut taufiqi. Memang Allah lah penguasa pertolongan, zat yang memberi pertolongan. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Islam itu dipraktekkan dengan sungguh-sungguh ya hidup itu menjadi sangat bahagia ya. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Maka ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tahuilah kasih-kasih Allah. Nah, menjadi kasih Allah kan ya mempraktekkan Islam. La khaufun alaihim. Tidak ada khawatir terhadap masa depan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih menghadapi apa yang sedang dihadapi. Di dunia enggak sedih, di akhirat juga enggak sedih, di sini senang, di sana senang. Jadi begitu banyak harus yang kita lakukan yang berkaitan dengan hati ini masih ini. Ini kuncinya kalau anak-anak muda itu yang belum kawin itu sebenarnya biasanya kebanyakannya itu penyakit malas sebenarnya. Yang paling sering muncul itu. Nah, bangsa iri macam-macam itu ya tidak sesering kalau malas.
husnudzon, suudzon orangnya belum begitu mengancam anak-anak SMP, SMA, kuliah. Biasanya malas yang mengancam. Sifat malas. Itu kan ya sama aja. Nanti kaitannya terus macam-macam. Bangsa suudon macam-macam itu ya enggak naik usia-usia. Saya SMP kok sukanya suudon ya Pak. Wah, wis berarti mungkin tanggal lahirmu sebenarnya keliru. Akta lahirmu itu salah. Akta lahirmu lahir tahun berapa? 96 Pak. Keliru paling aslinya gue guys. Ya mungkin ya benar 96 tapi bukan 1996 tapi 1896. Oh, cana mau kok kan prasangka buruk. Siti mewah. Ya jenenge aneh. Okean iri barang aneh. Biasanya iki mung malas yang harus dilawan malas. Dipaksa diri kita. Tapi saya tidak suka memaksa orang lain. Karena saya dulu terlalu sering dipaksa sistem pendidikan saya. Meskipun saya syukuri ya, saya ini pengen mencoba, tidak usah dipaksa, terserah. Karena nanti kalau orang itu bisa memaksa dirinya sendiri, ya mesti hasilnya lebih baik. Ya, anak-anak muda ya. Wa minal muhlikati al-azimati hubbud dunya wa iradatuha siddatul hirsi 'alaiha raghbatu fiha hubbul jah wal mal wa kasratul hirsi 'alaihima wa suhu wal bukhlu wa jami'u hadhil madhkurati min sifatil muhlikat wal akhlaqil madhmumat. Dan termasuk hal-hal yang menghancurkan hal-hal yang menghancurkan secara luar biasa, secara agung maksudnya secara luar biasa. Yaitu cinta dunia, iradatuha dan menghendaki dunia, dan ngongsaya apa? Serakah kepada dunia, dan suka kepada dunia, dan suka kedudukan, harta, dan banyaknya ngongsaya apa? Ambisi terhadap kedudukan dan harta benda serta cetil ya Pak, tapi cetil banget dan bakhil. Nah, semuanya yang dituturkan itu termasuk sifat-sifat yang menghancurkan dan akhlak yang tercela dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.